Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mentari Lutfika Dewi sebagai dosen pengampu praktikum TSLS, kami dari kelompok 5F akan mempresentasikan tentang pembuatan sediaan gel. Adapun anggota kelompok dari kami, yang pertama Muhammadiyah Valen, Dwi Pahira, dan saya sendiri Salma Nur Sahara, Silvi Nur Sundari, Ajahra Rahmanita. Yang pertama, teori sediaan gel. Gel merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh. Nama sediaannya gel ketoprofen 2,5%. Kekuatan sediaannya berarti setiap gram gel mengandung 25 mg ketoprofen. Kemudian di sini ada formula umumnya, ada ketoprofen 2,5% sebagai zat aktif, karbopol 940 sebagai gelling agent, THA sebagai adjustment pH, kemudian propilen glikol sebagai pengawet, etanol sebagai pelarut zat aktif, kemudian ada aquades sebagai pembawanya. Next. Preformulasi zat aktifnya di sini ada ketoprofen, pemerian, serbuk habur putih atau hampir putih, tidak atau hampir tidak berbau, larutannya mudah larut dalam etanol, kloroform, eter, praktis tidak larut dalam air, khasiatnya NSAID dan analgesik. Next. Kemudian di sini ada preformulasi eksipien. Yang pertama itu ada karbopol 940 berwarna putih, bubuk halus, asam, higroskopis dengan sedikit aroma khas. Larutannya dapat mengembang dalam air, gliserin, etanol, karbomer tidak larut tetapi mengembang hingga tingkat tinggi. Kegunaannya sebagai gelling agent. Next. Kemudian yang kedua ada TA, pemerian cairan kental, bening, tidak berwarna hingga kuning pucat, sedikit bau aromatis. Kemudian larutannya larut dalam aseton, karbon tetraklorida, metanol, air dalam 24 bagian benzen dalam B3 bagian eter-eter. Kegunaannya sebagai agen pembasa. Next. Kemudian ada propilen glikol, pemerian cairan bening tidak berwarna, kental, tidak berbau rasa manis, sedikit tajam. Kelarutannya dapat bercampur dengan air, aseton, dan kloroform. Larut dalam eter dan beberapa minyak esensial, tidak dapat bercampur dengan minyak lemak. Penggunaannya sebagai pengawet, humektan, dan pelarut. Next. Kemudian ada aquades, pemeriannya cairan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Larutannya bercampur dengan pelarut polar, kegunaannya sebagai pelarut. Next. Kemudian yang terakhir ada etanol, pemeriannya cairan bening, tidak berwarna, mudah menguap, sedikit bau khas. Larutannya sangat mudah larut dalam air, dalam kloroform, dan dalam eter. Kegunaannya sebagai pelarut sediaan topikal. Yang selanjutnya ada perhitungan. Yang pertama ada ketoprofen dengan konsentrasi 2,5%. Didapatkan hasil setelah ditambah 10% yaitu 0,55 gram. Yang kedua ada karbopol dengan konsentrasi 1,5%. Yang setelah ditambah 10% didapatkan hasil 0,333 gram. Yang ketiga ada TA ditambah sampai pH menyentuh 7-8. Yang keempat adalah propilen glikol dengan konsentrasi 15%. Dengan ditambah 10% didapatkan hasil 3,3 gram. Yang kelima ada etanol 2%, didapatkan hasil 0,44 mili, dan aquades didapatkan hasil 17,82 mili. Selanjutnya ada penimbangan bahan. Kemudian ada prosedur pembuatan. Yang pertama, alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan dahulu. Kemudian bahan ditimbang sesuai dengan perhitungan yang didapat. Kemudian aquades yang telah diukur dipanaskan di atas hot plate. Kemudian karbopol digerus dan dikembangkan dengan aquades panas. Didalamatkan lalu diaduk dengan stirrer sampai terbentuk massa gel. Kemudian ditambahkan 5 tetes TEA hingga menyentuh pH 7-8. Kemudian propilen glikol dimasukkan ke dalam campuran natkan dan diaduk menggunakan ultratukak stirrer. Jika sudah homogen, ketoprofen yang sudah digerus dan dilarutkan dengan etanol dimasukkan ke dalam campuran natkan lalu diaduk dengan ultratukak stirrer sampai homogen.
Sediaan yang telah dibuat dilakukan evaluasi sediaan yang terdiri dari uji organoleptis, homogenitas, pH, viskositas dalam viskometer Brockfield, dan daya sebar. Selanjutnya yaitu evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan dilakukan untuk menentukan stabilitas gel secara fisik dan merupakan salah satu uji atau tolak ukur untuk mendeteksi kestabilan dari sediaan. Adapun evaluasi yang dilakukan yang pertama uji organoleptik bertujuan untuk memeriksa kesesuaian antara sediaan yang dibuat dengan spesifikasi yang telah ditentukan selama formulasi. Yang kedua, homogenitas, yaitu bertujuan menjamin distribusi zat aktif. Yang ketiga, yaitu pH, untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan. Yang keempat, viskositas, untuk menjamin bahan penggunaan dan mengetahui tingkat kekentalan dari sediaan. Yang terakhir, yaitu daya sebar, menjamin kemudahan penggunaan dan daya sebar saat pengaplikasian. Selanjutnya, prosedur evaluasi. Yang pertama yaitu organoleptis, bau dan warna diamati secara makroskopis atau dengan panca indera. Homogenitas, sediaan gel dioleskan pada kaca arloji secukupnya, kemudian ditekan dengan kaca arloji lainnya, dan diamati penyebaran zat aktif atau butiran pada sediaan. Untuk pH, indikator pH dicelupkan pada sediaan dan diamati pH sediaan yang diperoleh. Viskositas dilakukan dengan menggunakan viskometer Brookfield dengan spindle nomor 62 dan kecepatan 100 rpm. Daya sebar 1 gram sediaan diletakkan pada plat kaca dan ditutup dengan mika. Kemudian diberi beban 125 gram selama 1 menit dan diamati rata-rata penyebarannya. Selanjutnya hasil evaluasi yang diperoleh. Pada sediaan 1 atau formula 1, organoleptik yang dihasilkan yaitu transparan. Untuk baunya tidak berbau. Hal ini telah sesuai dengan pustaka yang menyatakan gel harus memiliki warna yang transparan atau jernih dan tidak berbau. Hal ini dapat dihasilkan pada formula karena tidak ada penambahan pewarna atau pewangi. Untuk homogenitas, sediaan tidak memberikan hasil yang tidak homogen dan tidak sesuai dengan literatur yang menyatakan homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Hal ini disebabkan karena kurang terlarutnya zat aktif di dalam gelling agent. Untuk pH sediaan yakni 5,5. Hal ini telah sesuai dengan rentang pH sediaan semisolid yang baik, yakni 4,5 hingga 6,5. Selanjutnya, viskositas sediaan didapatkan sebesar 1247 cp. Hal ini telah sesuai dengan pustaka yang menyatakan viskositas sediaan yang baik yaitu 2000 hingga 4000 cps. Untuk daya sebar, sediaan memiliki daya sebar 10,28 cm. Hal ini tidak sesuai dengan pustaka yang menyatakan daya sebar yang baik untuk semisolid yakni 5 sampai 7 cm. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yakni mengenai usulan formula atau formula akhir dari sediaan yang kami buat, di mana terdapatnya beberapa perubahan yang kami lakukan terhadap formula ini berdasarkan formula awal serta hasil evaluasi yang telah kami lakukan. Perubahan dilakukan terhadap konsentrasi dari gelling agent berupa karbopol serta pelarut etanol yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pertama ada ketoprofen, digunakan sebagai zat aktif utama yang memberikan efek analgesik dan juga antiinflamasi. Karbopol 940 digunakan sebagai gelling agent untuk meningkatkan viskositas serta meningkatkan ketercampuran antar zat, sehingga akan membentuk struktur semi padat dari gel. Alasan dipilihnya karbopol sebagai gelling agent karena ia dapat bereaksi dengan pelarut etanol yang digunakan, juga tidak inkompatibel dengan zat lainnya. Pada formula akhir dilakukannya penambahan konsentrasi karena pada formula sebelumnya didapati sediaan memiliki viskositas yang kurang dan massa yang kurang padat. Kemudian ada TEA, zat ini digunakan sebagai penadjust pH agar pH sediaannya lebih netral, di mana karbopol yang digunakan bersifat asam yang akan menggeser stabilitas pH sediaan. Kemudian ada propilen glikol, digunakan sebagai humektan dan pengawet pada sediaan karena sediaan mengandung air, yang merupakan tempat yang baik bagi perkembangan hidup mikroba. Next. Etanol digunakan sebagai pelarut pada sediaan di mana menurut farmakope, zat aktif yang digunakan berada pada kategori mudah larut dalam etanol. Namun, terdapat perubahan konsentrasi yang digunakan di mana pada formula akhir adanya penambahan volume pelarut karena pada percobaan dengan formula awal didapatinya 2% etanol tidaklah cukup untuk melarutkan sejumlah zat yang digunakan. Volume 10 ini masih sesuai dengan referensi farmakope di mana pada kategori mudah larut, pelarut seharusnya dapat melarutkan zat dalam volume 1 hingga 10 mili. Aquades. Selanjutnya, Aquades digunakan sebagai pelarut juga atau sebagai pembawa pada sediaan semisolid, gel.
Air merupakan komponen terbanyak dari fase yang digunakan agar dapat memberikan sifat fase luar yang mirip dengan seperti air, seperti tembus pandang, mudah dioleskan, mudah tercuci, tidak lengket, dan permeasinya lebih baik. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada moderator. Baik, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.